tujuan Allah dalam hidup saya? Apa tujuan Allah dalam kehidupanmu? Tujuannya adalah supaya kita mengadakan perjanjian damai dengan Allah, aku. Dan Tuhan akan menyediakan binatang buas di tanah itu, sehingga domba-domba mereka dapat diam di padang gurun dengan aman dan tenteram, tidak ada gangguan sesuatu apapun juga. Amin. Amin ya. Itu berkat penggembalaan. Maka kalau seorang domba terlalu takut menghadapi keadaan dunia yang semakin suram, yang perlu kita periksa dalam diri kita, benarkah aku domba? Benarkah kita domba atau tidak? Sebab apa? Sebab Allah telah memberikan jaminan kepada domba-domba pemeliharaannya. Sebab Allah telah memberikan suatu janji yang begitu indah bagi seorang domba yang benar tergembala di dalam penggembalaan itu. Tuhan mengatakan, diam di padang gurun dengan aman dan tentram. Itu pemeliharaan. Amin. Maka saya mengatakan, dan menjadi satu kesaksian bagi saya, menurut pengalaman saya dan melihat dari kasat mata lahiriah dan rohani saya, seorang umat Tuhan, seorang jemaat Tuhan, baik di tempat ini, dimanapun dia ada, kalau dia menempatkan diri seorang domba yang tergembala dengan baik, hidupnya akan dijamin Tuhan, masa depannya juga dijamin Tuhan. Saya melihat itu dari pengalaman saya sebagai gembala. Saya melihat seseorang, mulai dari dia ditempatkan Tuhan di sini. Saya melihat perjalanan hidupnya, bagaimana dia menempatkan diri seorang domba yang baik, seorang domba yang tergembala, menurut sistem pola kerajaan Allah, hidupnya tetap dijamin Tuhan. Belum pernah saya lihat jemaat di tempat ini yang tergembala dengan sistem penggembalaan kerajaan Allah, hidupnya dikecewakan Tuhan. Saya selalu memberikan motivasi kepada muda-mudi kita. Lihat si A, lihat si B, lihat si J, lihat si D. Bagaimana sekarang hidupnya? Adakah Allah mengecewakan mereka? Bukankah Allah selalu memberikan jaminan pemeliharaan dalam kehidupan mereka? Dimanapun mereka ada pemeliharaan Allah. Dimanapun mereka ditempatkan, ada perhatian Allah dalam kehidupan domba-domba yang setia tergembala dalam sistem penggembalaan itu. Sebab apa? Sebab Tuhan yang mengatakan, aku mengutus Daud sebagai gembala untuk menggembalakan umatku. Supaya apa? Supaya jangan ada binatang buas yang ingin mengganggu mereka, tetapi aku akan membuat domba-domba itu diam dan diam di padang gurun dengan aman dan tentram. Puji Tuhan. Amin ya. Maka saya mengatakan, kalau ada saudara-saudara, saudara kita yang mulai penggembalaannya, sistem penggembalaannya sudah mulai merosot, datangi, edukasi, arahkan, katakan, kamu harus tahu berkat penggembalaan. Kamu harus tahu bagaimana tujuan Allah untuk memanggil kita dalam penggembalaan, supaya mereka bisa menyadari, oh, berkat penggembalaan itu sangat begitu luar biasa, supaya mereka ada bersuara bagaimana mereka harus menempatkan dirinya menjadi seorang domba yang benar-benar hidup tergembala. Amin. Amin. Umat Tuhan yang tidak setia tergembala, ingat firman. Jangan pakai kekuatanmu untuk menghadapi dunia yang akan datang ini. Saudara, mungkin saudara masih bisa, tapi satu kelak kita akan diuji. Alkitab mengatakan tidak satupun kehidupan manusia yang masih hidup dalam dunia yang tidak akan mengalami ujian. Semua akan mengalami ujian. Tetapi bagaimana saya dan saudara dapat terjamin dalam pemeliharaan itu? Hanya kita masuk dalam sistem penggembalaan. Amin. Puji Tuhan. Belajar menjadi domba-domba yang tergembala.
Satu. Kedua, mengapa tujuan penggembalaan itu? Mari masuk kita Yeskiel pasal 20 ayat 37. Ini lebih dalam untuk kita nanti melihat bagaimana Tuhan itu memanggil saya untuk menjadi seorang domba. Maaf ya, kalau saya pakai seekor domba ya, nggak masalah kan? Mau kan? Loh, mau dipakai seekor domba? Amin ya. Loh, memang kita kan manusia hina kok. Sedangkan Yesus berkata kepada perempuan Filistia, gak layak roti diberikan kepada anjing. Tapi apa kata perempuan Filistia itu? Perempuan Kanaan, benar Tuhan, memang aku anjing. Ini masih seekor domba, kan masih enak kan? Ya kan? Domba. Aku juga seekor domba. Walaupun saya gembala, tapi aku dombanya Tuhan. Amin. Maka kalau saya pakai seekor domba supaya lebih agak enak bicaranya ini. Kalau nanti seorang domba, orang pendengar apa ya pendeta ini? Masa dikatakan seorang kepada domba? Nah, itu juga menjadi polemik, ya kan? Tapi seekor domba. Dan domba-domba ini biasanya domba-domba putih. Tapi kalau domba-domba rohani, secara wujud tubuhnya ada yang hitam, ada yang kuning langsat, berbeda-beda. Tapi yang saya maksud di sini adalah jiwa rohnya domba. Amin. Amin ya. Biasanya kan domba itu putih. Ini ada yang hitam. Ya, ada dia hitam manis. Ada babi juga hitam manis. Tapi ada putih sekali. Seperti siapa ini? Margaret, ada putih bersih. Tetap bersyukur Daniel walaupun putih. Tetap bersyukur Pak Kui walaupun hitam manis. Karena dia domba. Amin ya. Oke, yuk kita lihat dalam Yeskiel pasal 20 ayat 37. Apa tujuan kita dipanggil menjadi domba? Atau apa tujuan Allah membangun sistem penggembalaan? Sekali lagi ya, lebih tepatnya apa tujuan Allah membangun sistem penggembalaan menurut pola kerajaan Allah atau menurut tabernakel? Lihat di dalam Yeskiel 20 ayat 37. Perhatikan dengan baik. Terus kan? Ya. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaanku, kata Tuhan. Terus kan? Ya. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung. Dan memasukkan kamu ke kandang penggembalaan. Berarti Tuhan memang memanggil saya dan saudara untuk masuk dalam penggembalaan. Tetapi penggembalaan itu harus ada kandang. Dan kandang itu tidak bisa dua, tetapi harus satu kandang. Amin. Sekarang ini banyak orang Kristen masuk di kandang ini, masuk di kandang itu, dia tidak tahu di mana kandangnya. Dan dia tidak tahu siapa yang menggembalakan dia. Padahal kalau kita melihat sistem domba penggembalaan di mata Tuhan harus masuk dalam satu kandang dan satu gembala. Sebagaimana hebatnya gereja, tetapi kalau tidak memakai sistem penggembalaan kerajaan Allah ini, satu saat akan dipertanyakan Tuhan, siapa kamu ini? Gembala apa kamu? Domba apa kamu? Di mana kandangmu? Siapa penggembalaanmu? Tuhan itu bukan Tuhan sembarangan. Kita harus tahu itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tadi saya mengatakan dalam 1 Yohanes, dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan sudah jelas mengatakan, aku akan menuntun domba-domba itu untuk masuk dalam satu kawanan, satu gembala. Jangan terlalu bangga. Seakan-akan kita banyak merasa. Bagaimana saya katakan saudara yang dikasih Tuhan, menganggap di saat penggembalaan ini kecil, domba-dombanya sedikit, seakan-akan kita merasa, oh ini bukan gembala yang baik, bukan kandang penggembalaan yang benar. Ingat Daud diangkat oleh Tuhan menjadi satu raja, dimulai dari gembala kecil. Amin.
menggembalakan 2 ekor domba. 2 ekor domba. Tetapi di saat Daud setia di dalam sistem penggembalaan itu, dia diangkat menjadi raja, pemimpin, gembala umat bangsa Israel seluruhnya. Lihat ini, aku akan membiarkan kamu lewat dari tongkat gembalaanku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Artinya apa? Salah satu tujuan Allah untuk membawa kita menjadi satu domba gembalaannya, supaya saudara dan saya dapat dihitung oleh Tuhan. Arti dihitung selalu yang dikasih Tuhan adalah diukur oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tidak menjadi domba yang tergembala, jangan harap saudara bisa dihitung Tuhan. Jangan harap saudara bisa diukur oleh Allah. Tetapi saudara hanya sebagai umat-umat Tuhan, tetapi tidak ada jaminan hitungan Allah dalam kehidupanmu. Dihitung oleh Allah. Oh, ini akan dalam. Mengapa kita harus masuk hitungan? Mengapa kita harus masuk ukuran? Kita masuk dalam Wahyu pasal 11. Lihat Wahyu pasal 11, saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya saudara memahami tujuan penggembalaanmu. Tujuan penggembalaan yang benar itu bagaimana dan apa maksud Allah. Maka saya dan saudara dipanggil untuk menjadi domba tergembala dalam sistem pengajaran tabernakel itu. Yuk kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama dimulai. Baik, perhatikan dengan baik. Tadi saya mengatakan supaya kita dapat dihitung atau kita dapat diukur oleh Tuhan, maka kita harus tergembala. Yuk, baik, perhatikan dengan baik. Puji Tuhan, lanjutkan pada pembawaan. Terus kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, ya, seperti tongkat pengukur rupanya, ya, dengan kata-kata yang berikut, ya, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Saudara percaya saudara itu adalah bait suci Allah rohani. Amin. Amin ya. Tangkap ya. Ini pengajaran ini dalam. Maka kalau kita tidak fokus bisa terlewatkan. Jujur saya mengatakan di hadapan Tuhan, itulah kebanggaan saya memiliki pengajaran ini. Kajiannya sangat begitu dalam untuk menjadi satu berkat bagi saya. Tadi kan bicara penggembalaan, bicara tentang ukuran, hitungan. Mengapa kita harus berhitung? Nanti kita akan lihat dalam Wahyu pasal 11 ya. Ya, ukurlah bait suci Allah dan mezbah, terus ya, dan mereka yang beribadah di dalamnya, dan mereka yang beribadah di dalam sistem penggembalaan. Itulah yang akan diukur Tuhan. Jadi mengapa kita harus tergembala? Supaya saya dan saudara dapat diukur, dapat dihitung oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan di akhir zaman ini ya, di akhir zaman nanti Tuhan berkata kepada seorang hambanya, ambillah tongkat pengukur itu dan ukurlah bait suci Allah serta orang-orang yang beribadah di dalamnya. Coba tunjukkan skrip tabernakel ini untuk kita kaitkan nantinya. Siapakah yang diukur lewat sistem penggembalaan itu? Teruskan ya. Perhatikan, tadi dikatakan oleh Yesus di dalam Wahyu pasal 11, ambillah tongkat pengukur dan ukurlah bait suci Allah itu. Dikatakan tadi, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya, beribadah di dalam sistem tabernakel, beribadah dalam sistem bait suci Allah itu. Jadi orang yang tergembala, orang yang terhitung, orang yang terukur adalah orang-orang yang masuk dalam kandang penggembalaan serta yang hidup dalam setia dalam penggembalaan. Maka kalau saudara tidak setia dalam penggembalaan, jangan harap hidup diukur Tuhan. Nanti orang-orang yang mau dibaptis, perhatikan ini baik. Kalau saudara
manusia tergembala dengan baik dan baptis? Tunggu dulu. Sebab tidak ada gunanya saudara dibaptis kalau saudara sampai tidak masuk dalam satu pergembalaan ini. Tetap saudara nanti akan ada di dalam suasana halaman. Kalau saudara menjadi Kristen yang bersuasanakan halaman ini, apa yang saudara akan alami? Apa yang harus saudara alami? Baca teruskan ayat 2. Supaya saudara bisa menyadari berkat penggembalaan, tujuan penggembalaan itu dalam kehidupanmu. Ya, teruskan ayat yang kedua dalam Wahyu pasal 11, teruskan. Ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci Allah, halaman tabernakel, halaman bait suci Allah. Kecualikan halaman itu, pelataran itu, kecualikan. Jangan ukur, jangan hitung. Yang akan kau hitung itu adalah ruang suci, bait suci Allah dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Tapi pelataran itu kecualikan. Mengapa? Mengapa? Terus yang di sebelah luar, ya, janganlah engkau mengukurnya. Ya, terus ya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sebab Allah telah memberikan itu kepada bangsa-bangsa lain. Terus kan? Ya. Mereka akan menginjak-injak kota suci. Mereka akan menginjak-injak kota suci Allah. Terus kan? Ya. 32 bulan lamanya. 32 bulan lamanya. Sekali lagi saya katakan, 32 bulan lamanya sama dengan 3,5 tahun Antikristus akan berkuasa untuk menginjak-injak halaman pelataran sebagai pelataran bait suci Allah. Apa itu? Bangsa-bangsa yang memerintah selama berapa tadi? Selama berapa? 42 bulan atau sama dengan 3,5 tahun. Itu menunjuk kekuasaan Antikristus yang akan menyengsarakan kehidupan umat manusia yang tidak ada dalam kandang penggembalaan. Sebab mereka tidak dihitung Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, kamu harus lewat dari tongkat penggembalaanku. Lewat tongkat penggembalaan itulah aku akan menghitung engkau. Bagaimana dengan saya dan saudara sebagai umat Tuhan? Masihkah saudara mempermainkan penggembalaan? Masihkah saudara tidak menghargai ibadah? Ayo. Masihkah saudara menyepelekan ibadah? Supaya saudara tahu, di saat saudara menjadi seorang jemaat atau seorang domba, tetapi tidak masuk di dalam suasana penggembalaan atau kandang penggembalaan ini, saudara atau nama saudara tidak pernah dihitung oleh Tuhan. Sebab nama saudara tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Dalam Yohanes 10 katakan, aku mengenal domba-dombaku. Mengapa Tuhan mengenal domba-domba? Sebab dia seorang domba yang tergembala. Mengerti kan? Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan tahu. Tahunya kita semua ini? Bisa paham? Boleh tak foto kan? Ya? Coba kita merenungkan ini. Apa gunanya percaya pada Tuhan? Apa gunanya kita mengatakan kita telah diperdamaikan dengan Tuhan? Apa gunanya saudara dibaptis? Kalau toh saudara akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain selama 42 bulan atau 3,5 tahun, apa gunanya kita menjadi seorang yang percaya, yang dikatakan menerima Yesus dalam suasana perdamaian, dan juga dikatakan kita menjadi orang yang dibaptis, dikatakan kita lahir yang baru,
tetapi tidak masuk dalam perlindungan Allah. Bagaimana ini? Ya. Jadi pengajaran tabernakel ini adalah merupakan satu pelajaran yang bisa membawa kita melihat kepada perjalanan hidup kita dan Tuhan. Jangan ukur, tetapi ukurlah orang-orang yang beribadah, supaya lewat ukuran itu aku mengenal mereka dan aku akan memberikan pemeliharaan bagi mereka dari binatang-binatang buas. Binatang buas yang dimaksudkan termasuk antikristus. Di saat nanti binatang buas yang keluar dari laut, binatang buas yang keluar dari bumi, binatang buas yang ada di langit akan berkuasa di dalam dunia. Orang yang dapat pemeliharaan adalah orang yang tergembala dengan baik dan benar, tepat, supaya kita berjuang, kita belajar sebagai domba-dombanya Tuhan. Bagaimana kita harus berkumpul menjadi seekor domba, maafkan saya, yang benar-benar hidup dalam penggembalaan, hidup dalam kandang penggembalaan. Amin. Mudah-mudahan amin ya. Walaupun saudara memang di dalam perkuliahanmu, dalam masa mudamu, kamu harus mengorbankan waktu-waktumu untuk tergembala. Tapi ingatlah betapa hebatnya jaminan pemeliharaan Allah bagi domba-domba yang tergembala itu. Saudara dihitung supaya ada perlindungan Allah. Orang yang dihitung Allah, orang yang dikenal Allah, itu orang yang mendapatkan jaminan Allah. Jangan ragu. Kalau saudara benar-benar menjadi domba yang benar di hadapan Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, jangan ragu pemeliharaan Allah dalam kehidupanmu. Tetapi kalau saudara tidak menempatkan diri menjadi seorang domba yang tepat dan benar, jangan harap saudara akan mendapatkan pemeliharaan Allah. Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 23, pasal dibaca ayat 1, Tuhanlah gembalaku. Lanjutkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi sebenarnya domba itu adalah merupakan satu domba yang terjamin dalam kehidupannya. Daud menempatkan dirinya sebagai domba yang benar di hadapan Allah. Dia bisa mengatakan, dia bisa memberikan satu pernyataan dalam hidupnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa ragu kita dalam masa depan kalau kita benar hidup menjadi domba? Mengapa kita masih meragukan jaminan Allah di masa depan kalau kita menempatkan diri kita menjadi seorang domba yang tepat dan benar di hadapan Allah? Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia gembala agung pemelihara kita. Dia akan menjamin masa depanmu. Dia akan menjamin engkau dari binatang buas. Dia akan menjamin engkau dengan aman dan tenteram dari keganasan antikristus. Asalkan kita menjadi orang yang setia, tergembala. Jadi bukan asal-asal kita buat ibadah minggu, PA, penyembahan, kok capek kali. Apalagi saya yang selalu berkhotbah, begitu capeknya 3 kali 1 minggu, bahkan 4 kali, bahkan bisa 5 kali 1 minggu berkhotbah. Kalau tidak ada pengharapan akan pemeliharaan Sang Gembala Agung, apa ya? Cukup 1 kali 1 minggu sudah. Tapi Tuhan memakai kita dalam sistem penggembalaan menurut kerajaan Allah, yaitu pola pengajaran tabernakel itu. Maka sekali lagi saya katakan, mari dorong yang lain, motivasi yang lain,
supaya mereka menjadi orang yang tergembala dengan baik dan benar. Terakhir, apa tujuan penggembalaan itu bagi saya dan saudara? Kita akan masuk di dalam Wahyu 7 ayat 15 sampai ayat 17. Karena ya, ini sudah jam tengah 12 lewat. Biasanya saya sudah akhiri dalam tengah 12. Tadi ada pujian 2 memakan waktu. Sebenarnya kalau saya ambil waktunya masih pas, ya. Jadi jangan ngomel ya. Amin ya. Oke, jangan ngomel. Lama kali pendeta ini awal udah lapar. Ya lapar saudara, saya juga lapar. Haus saudara, aku lebih haus. Tapi lihat, aku tidak minum. Kenapa saya tidak minum? Kalau tidak terlalu begitu urgent, saya juga menyadari sedangkan jemaat tidak minum, apalagi aku minum. Namanya gembala yang harus didepan, yang harus dan tapi jangan nanti kalau aku sudah minum itu sudah urgent secara kering di bawahnya. Puji Tuhan. Amin ya. Haleluya. Kalau saya melihat dari tempat ini, aduh Tuhan, kami inilah domba gembala. Saya bersyukur mengenal pengajaran ini jujur. Aku tahu apa arti perjalanan hidup dalam Tuhan. Lewat pengajaran ini aku tahu perjalanan hidup dalam Tuhan. Saya banyak ikuti ajaran sebenarnya. Bukan berarti saya mau tersesat, tapi saya berbandingkan semua. Aku sempat sekolah di UGM. Saya perbandingkan semua. Dan dosen-dosen saya juga mengatakan pengajaran tabernakel adalah pengajaran puncak. Dan orang mengatakan, dosen saya mengatakan, yang belum saatnya gereja untuk memilikinya dengan sempurna. Tapi saya mengatakan, saatnya gereja mengenal pengajaran. Amin. Coba lihat, dalam pengajaran ini ada situ pengembangan yang benar. Dalam pengajaran inilah ada iman yang benar. Dalam pengajaran inilah ada lahir baru yang benar. Dalam pengajaran inilah pengajaran penyucian sampai pada kesempurnaan. Semua adalah pengajaran. Coba dimulai dari pintu gerbang iman sampai kita masuk dalam pintu kemah pengharapan, sampai kita masuk dalam pintu tirai kasih yang sempurna dalam penderitaan. Apa kurangnya pengajaran? Sehingga mengapa kita mencari ajaran lain? Orang sekarang mau mencari pendalaman pengajaran ini, tapi banyak hamba Tuhan yang tidak menemukan. Mereka hanya mengajarkan secara luar, tapi itu pun kita bersyukur supaya semua umat Tuhan itu mengerti apa maksud dari Allah di dalam hidup kita sekalian. Lihat ini pengajaran apa? Pengajaran iman, ada pintu gerbang kok. Pengajaran apa? Pengajaran pertobatan, ada misalnya korban. Pengajaran lahir baru, ada pola pembasuhan dan pintu kemah. Pengajaran penyucian dalam sistem penggembalaan, ada ruang suci, ada 3 alat. Pengajaran kesempurnaan di dalam kekudusan, ada pintu tirai, disempurnakan lewat penderitaan Kristus. Baru pengajaran tentang kemuliaan Allah sebelum ada dalam perjanjian. Pengajaran apa yang tidak ada dalam tabernakel ini? Mari syukuri. Syukuri supaya saudara mendapatkan satu keselamatan yang sempurna itu. Pengajaran apa? Kalau saya bicara tentang pengharapan dalam Tuhan, harus ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan pengharapan akan janji Allah. Pintu kemah. Ya, untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Saya akan akhiri ini. Tujuan akhir penggembalaan itu apa? Yuk kita masuk di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Terus ya? Ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, Ya. dan melayani Dia siang malam. Ya. Sucinya. Terus? Dan Ia yang duduk di atas tahta itu, Ya. akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya, terus kan? Mereka
tidak akan menderita lapar dan Ya. dahaga lagi. Ya, teruskan. Dan matahari panas terik Ya. tidak akan menimpa mereka lagi. Amin, teruskan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah kota itu Ya. akan menggembalakan mereka. Ya, teruskan. Menuntun. Mereka Ya. ke mata air kehidupan. Ya, terus. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bukankah luar biasa sistem pergembala itu? Lihat bagaimana Allah membawa kita sebagai domba gembalaannya untuk menikmati suasana surga yang mulia itu. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan kita, mereka kita, dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan air mata kita. Dalam dunia ini ada air mata, dalam dunia ini ada tangis. Seluruh manusia yang ada di dunia ini akan menderita, akan dapat menangis. Tetapi Tuhan Sang Gembala akan berkata, satu kelak ekor domba yang akan kutuntun masuk di dalam kehidupan kita. Aku akan membawa kamu ke mata air yang hidup, dan aku Sang Gembala akan menghapuskan air mata dari matamu. Maka ada pujian kita berkata, Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Siapa yang mau dibaharui Tuhan? Air mata siapa yang dihapus Tuhan? Air mata domba yang tergembala dengan baik. Amin. Amin. Maka tergembala dengan baik, saudara. Tergembala. Kita akan masuk dalam pujian. Tidak salah kita angkat pujian ini. Hidup yang rela dan bertanggung jawab. Dia akan hapus air matamu, hapus air matamu, supaya kita datang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Psalm nomor 111. Hidup yang rela dan yang